Shalom teman-teman semuanya. teman-teman. Apa kabar, Apa kabar hari ini? Dahsyat dan luar biasa, Masih tetap dahsyat sehat dan ya. luar biasa dan Puji sehat, Tuhan. puji Tuhan. Hari ini kita mau belajar lagi nih otak part 2 nih teman-teman, saudara-saudara. Tapi sebelumnya kita doa dulu yuk. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, dan kalau sebentar kami akan kembali belajar Tuhan, karena Kau menyertai kami, dan semuanya Tuhan yang untuk kemuliaan Kau saja ya Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Amin. Nah teman-teman, kemarin kita udah belajar tentang otak manusia ya. Lanjutannya nih saudara-saudara, otak manusia itu dijaga ketat, ada di dalam tengkorak dan mengambang dalam cairannya atau cairan otak yang berfungsi untuk meredam jika terjadi benturan. Nah, otak manusia selain dijaga ketat juga disortir ya, disortir ketat dan diperhatikan. Disortir ketat artinya zat apa saja yang boleh masuk dan tidak boleh masuk otak. Contohnya, yang boleh masuk itu adalah oksigen dan glukosa. Nah, yang tidak boleh masuk tuh misalnya contohnya zat-zat racun ya, itu tidak boleh masuk. Jadi disortir ketat di dalam pembuluh darah, tidak semua yang ada dalam pembuluh darah boleh masuk ke otak manusia. Itu sistem ya dalam tubuh. Kemudian otak juga diperhatikan, ya kan? Sayang diperhatikan nih supaya O2-nya harus cukup, ya sayang ya. Terus dia harus konsisten juga. Jika kurang tuh kita bisa ngantuk. Nah, ngantuk tidak pada waktunya ya. Karena misalnya kurang tidur kan jadi kecapean, kelelahan, oksigen jadi nggak cukup, jadi ngantuk di pagi hari, di siang hari ya. Kemudian bahkan kalau terhenti 5 detik atau 10 detik aja bisa pingsan. Nah ini bahaya nih. Ini untuk orang-orang yang misalnya suka kerja tanpa henti, main game tanpa henti, apapun tanpa henti ya, itu nanti kalau terhenti asupan oksigennya bisa pingsan ya. Jadi harus benar-benar teman-teman jaga. Kemudian otak juga diperhatikan suplai glukosa nih, otak sebagai energi ya. Ini diprioritaskan teman-teman. Bahkan ketika kita misalnya makan atau kita belum makan lalu kita kan berasa lapar tuh. Nah itu sisa-sisa yang ada dalam tubuh kita itu prioritas dulu ke otak gitu. Makanya pernah ngerasain nggak kalau kita lagi misalnya puasa tuh pusing, ya kan? Nah itu kenapa? Ya karena energi ya, dia sebagai energinya gitu kan harus konsisten, harus gini. Nah jadi kalau misalnya kita juga kurang makan gitu, kadang-kadang kita juga pusing gitu. Makanya kan puasa juga ada aturannya gitu kan ya, supaya semua juga berjalan dengan baik ya teman-teman. Dan otak kita ini kemarin kita sudah belajar bahwa dia mengatur semua kegiatan tubuh termasuk indera. Ya kan, sayangnya ada panca indera nih, ada indera pendengar yaitu kuping ya kan, telinga, penglihat, cium dan lain-lain ya. Nah, indera pendengar ini indera ini berfungsi sebagai pengumpul data untuk dikirim dan diolah di otak. Jadi sebenarnya nih kita nyium bau, dengar suara, lihat gambar tuh dengan otak kita. Indera ini pengumpul data gitu ya. Makanya teman-teman luar biasa banget firman Tuhan katakan nih di dalam Roma 8 ayat 5 sampai 6. Jika hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Kita bahas dulu nih hidup menurut daging ya, saudara-saudara. Tadi kita di sini sudah ngerti bahwa indera ini pengumpul data yang dikirim dan diolah di otak. Kalau hidup kita menurut daging, tidak dipimpin oleh roh, maka kita nggak akan tahu nih apa yang benar, yang berkenan kepada Tuhan ya. Karena kita hidup menurut daging kita itu kan tidak mengerti ya apa yang berkenan kepada Allah. Maka apa yang terjadi? Ini kita kan perbuatan daging nih. Maka kita karena kita tidak dipimpin oleh roh Allah, kita bisa aja nih nonton misalnya film-film yang tidak baik, film-film porno ya, film-film kekerasan, kita suka dengar hal-hal yang nggak benar. Nah ini akhirnya perbuatan daging nih, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, ini banyak banget ini ya. Ada kedengkian di sini, ada egois di sini, ada amarah, ada iri hati, ada perselisihan. Kita dengar kalau nggak benar, kita bisa buat orang berselisih, kita bisa buat orang jadi roh pemecah loh, percederaan, bahaya sekali ya kalau kita hidup kita menurut daging. Nah sekarang kita bahas hidup yang menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah makanya saudara-saudara, kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Kita minta oleh Tuhan
minta Roh Kudus pimpin untuk kita, ya. memimpin kita. Sehingga ketika Roh Kudus memimpin kita nih sayang ya, maka kita akan ngerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena Ya. hidup kita dipimpin nih. Betul. Hiduplah oleh Roh, maka tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, kalau kita dipimpin oleh Roh, hidup kita dituntun oleh Roh, nih hasilnya nih, saudara-saudara nih, Buah roh. hidup kita akan penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jelas ya, karena dipimpin oleh Roh Kudus. Dan orang-orang yang dipimpin oleh Roh itulah yang berkenan kepada Allah. Kenapa? Roma 8 ayat 14 menegaskan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi jelas di sini kita minta Roh Kudus kepada Tuhan untuk memimpin kita. Saudara-saudara, kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri, dengan kedagingan kita tidak akan bisa. Yang ada kita akan melakukan ini. Karena itu kita butuh Roh Kudus yang akan menuntun kita, sehingga kita tidak akan menuruti keinginan daging. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara, demikianlah pembahasan kita hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua ya sayangnya. Mulai hari ini kita minta Roh Kudus pimpin kita, supaya kita juga bisa tahu kita harus menontonnya kayak apa, dengar yang kayak apa, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Oke teman-teman, saudara-saudara kami yang kami kasihi, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa lagi Rabu depan.